Wow. I know, right? Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 efek CGI terburuk dalam film superhero. What is that thing? It's me on a bad day. I told you I would be back! That's gross. Untuk daftar ini, kami akan melihat contoh CGI yang buruk yang dapat ditemukan di film-film pahlawan superhero. Sebenarnya nggak semuanya buruk banget sih di mata kami, tapi kami minta saran orang-orang juga dan kami mengerti kenapa mereka berpikir itu jelek juga. CGI mana yang paling buruk menurut kamu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Bruce di Hulkbuster, Avengers Infinity War. You guys are so screwed now! Memang sebagian besar Avengers Infinity Wars terlihat spektakuler. Ya pasti nggak sih, mengingat anggarannya 400 juta dolar. Tapi ada satu kekurangan visual yang mencolok, dan itu adalah kepala Mark Ruffalo di dalam Hulkbuster. This is gonna be like New York, pal. This suit's already kicked the crap out of the Hulk. Hampir setiap adegan kepala Bruce di dalam Hulkbuster membutuhkan perbaikan dan memiliki kualitas yang nggak terlalu bagus di mata kita. Kepalanya terlihat seperti melayang. Oh, screw you, you big green asshole! I'll do it myself! Come on! Kelihatannya kayak kepala Ruffalo di Photoshop ke Hulkbuster itu sendiri, dan hasilnya sangat menggelikan. Itu cukup menonjol di film yang diisi dengan CGI yang hebat, dan merupakan cacat pada film yang seharusnya luar biasa. Nomor 9. Superpower yang seperti karet, Fantastic Four. That's gross. Marvel pertengahan 2000-an jelas bukan Marvel yang kita kenal dan cintai hari ini. Contoh kasusnya adalah adaptasi tahun 2005 dari Fantastic Four. Diproduksi oleh Marvel Enterprise, Fantastic Four dibintangi oleh Ioan Gruffudd sebagai Mr. Fantastic, anggota pendiri Fantastic Four. Mr. Fantastic memiliki kemampuan aneh untuk meregangkan tubuhnya dan memanjangkan anggota tubuhnya. Memang terdengar sedikit konyol, tapi terlihat lebih konyol lagi dalam film live actionnya. CGI lengan Mr. Fantastic yang memanjang lebih terlihat seperti acara televisi daripada film dengan anggaran 100 juta dolar. Fantastic Four bukanlah film yang bagus, dan CGI ini tidak membantu. Oh my God, Reed, what did you do? I can make it work. No! Nomor 8. Rhino, The Amazing Spider-Man 2. I told you I would be back! Mungkin sering dianggap sebagai film Spider-Man terlemah, dan itu cukup kejam mengingat warisan Spider-Man 3 oleh Sam Raimi. Sebagian dari reputasi negatifnya berasal dari penjahat yang hambar dan memalukan secara visual, baik Electro dan Rhino. And everyone will be able to see me for who I truly am. And who are you? Don't you know? I'm Electro. Kedua penjahat tersebut diganggu oleh pekerjaan CGI yang buruk, dengan Rhino khususnya yang menderita sindrom kepala mengambang Bruce Banner. On behalf of the fine people in New York City and real rhinos everywhere, I ask you to put your mechanized paws in the air. I crush you, I kill you, I destroy you. Sama seperti Bruce Banner, kepala Rhino secara konsisten terlihat seperti melayang dalam setelan robotnya. Dan itu sepenuhnya menghilangkan rasa bahaya dan ancaman yang harus selalu diwujudkan oleh antagonis pahlawan super yang baik. Paul Giamatti adalah aktor hebat. Sayang banget dia memerankan Rhino. Nomor 7. Hellboy melawan raksasa, Hellboy. Wait a minute. I thought there was supposed to be 3. Cukup aneh kalau Hellboy dari tahun 2004 sering terlihat lebih baik daripada Hellboy dari tahun 2019. Hellboy melawan 3 raksasa di awal film, dan sementara ini seharusnya dibuat untuk adegan yang epic, CGI merusak adegannya. Pencampuran efek praktis dan CGI bukanlah keputusan yang baik di film ini, karena CGI-nya jadi terlihat seperti CGI di adegan yang nyata. Mungkin yang paling parah adalah tangan batu Hellboy. Dalam salah satu contoh, Hellboy terlempar ke tanah dan tangan batunya terlihat jelas di tangan kanannya. Setelah dia menghindari pedang raksasa, tiba-tiba tangan batunya berada di tangan kirinya.
Seperti itulah yang membuat Hellboy menjadi film yang nggak terlalu bagus. Nomor 6, Super Hyde, The League of Extraordinary Gentlemen. Not the whole thing. Salah satu film yang potensinya terbuang. Kami menyukai konsep karakter sastra klasik yang memerangi kejahatan di Eropa Victoria. Namun film adaptasi tahun 2003 ini benar-benar gagal. Dan banyak yang bilang bahkan film ini bertanggung jawab atas akhirnya karir film Sean Connery. Klimaks dari film ini menunjukkan Mr. Hyde dan Kapten Nemo melawan salah satu mutan Hyde. Tapi mutan Hyde-nya ya terlihat seperti ini. What is that thing? It's me on a bad day. Ya sebenarnya nggak bisa salahin juga sih, karena filmnya ada di awal 2000-an. Tapi melihat karya The Lord of the Ring, standarnya masih terlalu buruk untuk di tahun itu. Nomor 5, Mata Blade, Blade Trinity. Entry ketiga dalam seri Blade secara luas dikritik. Dan meskipun kami nggak menyalahkan CGI secara khusus, tapi itu menunjukkan masalah yang lebih besar. Why do you do that? Because there's something bad inside of me. This keeps it from getting out. Dalam adegan terakhir film, Blade terbaring di atas meja operasi dan akan dibedah. Tapi dia tiba-tiba membuka mata dan menyerang. Kalau adegannya terlihat sedikit aneh, karena mata Blade dibuat oleh komputer dan ditempel ke wajah Wesley Snipes. Dan juga ada cerita berlanjut bahwa Snipes dan sutradara David S. Goyer memang tidak akur. Dan saat syuting adegan klimaks ini, Snipes menolak untuk membuka matanya. Tampaknya hanya untuk membuat marah dan kesal Goyer. Goyer pada dasarnya mengatakan, baik, terserah kalian. Dan memutuskan untuk menggunakan CGI sebagai gantinya. Because he was a hybrid, his heart never stopped beating. It simply slowed down. And so he slept. Waiting for the moment when he could walk the earth again. Nomor 4, Catwoman melompat. Catwoman. You boys thought you could come in here and steal all these beautiful things? What a perfect idea. Kalau menurut kami, Catwoman bukan hanya salah satu film superhero terburuk yang pernah dibuat. Menurut kami ini adalah film terburuk di dunia. Ya, bagaimanapun itu menurut juga banyak-banyak kritikus. Adegan bola basket yang terkenal itu paling banyak dikritik, dan banyak orang menganggapnya sebagai adegan terlemah di seluruh filmnya. Tapi menurut kami adalah saat Catwoman melompat di adegan perampokan. Adegan ini menampilkan beberapa CGI yang benar-benar tidak dibuat dengan baik. Dengan lompat dinding Catwoman tampak seperti sesuatu yang keluar dari game PS2. Padahal film ini punya anggaran $100 juta. Adegan seperti inilah yang membuat kita bertanya-tanya. Nomor 3. Kostum Green Lantern. Green Lantern. Ryan Reynolds menikmati salah satu kebangkitan karir terbesar dalam sejarah film. Sesaat di sana terlihat sangat suram, tentu itu akibat oleh Green Lantern yang sekarang sangat terkenal. Untuk beberapa alasan yang aneh, tim di balik Green Lantern memutuskan untuk meninggalkan kostum tradisional dan memilih kostum CGI. Dan meskipun menyewa desainer kostum pemenang Academy Awards Ngila Dixon, tapi malah kita mendapatkan kostum CGI yang buruk ini. Green. Wow. I know, right? Kostum CGI membuat Hell terlihat seperti kartun. Dan itu bukan pujian. Dia terlihat seperti karakter video game. Mereka bahkan tidak bisa membuat masker mata hijau yang bagus. Dan CGI berbenturan dengan wajah Reynolds yang sangat nyata. What is this? Why is your skin green? Why are you glowing? What the hell is with that mask? Came with the outfit. Nomor 2, bibir Superman, Justice League. Seharusnya menjadi karya terbesar di DCEU, Justice League malah menjadi bencana yang menjadi lebih terkenal karena CGI-nya daripada yang lain. Terlepas dari anggaran $300 juta, Justice League masih belum cukup bagus, dengan Steppenwolf menjadi contoh yang sangat terkenal. Primitive beings
tapi bibir Superman yang selalu memancing ejekan. When you're dying, and I get the exclusive. Yes, ma'am. Seperti yang diketahui kebanyakan orang sekarang, Henry Cavill memakai kumis untuk Mission Impossible Fallout dan tidak bisa mencukurnya untuk syuting ulang Justice League. Jadi eksekutif film memutuskan untuk menghapus kumisnya secara digital. Itu adalah keputusan terburuk yang mereka buat, dan hasilnya terlihat seperti filter Snapchat yang konyol. How many people that you saved have you saved? Never mind. Does your thing really stand for hope? Yes. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Cakar Wolverine. X-Men Origins Wolverine. Bahkan penggemar superhero yang paling fanatik pun mengakui bahwa X-Men Origins Wolverine menyisakan aspek yang tidak diinginkan, khususnya efek CGI. Wait, is that you? Striker finally figured out how to shut you up. Cakar adamantium yang dihasilkan CGI mendapat kritikan luas dari penggemar dan juga para kritikus. Kebanyakan orang menunjuk ke adegan kamar mandi sebagai contohnya, karena CGI yang dipamerkan di sini seperti sesuatu yang kita lihat di tahun 1992. Cakarnya sama sekali nggak menyatu dengan tangan Hugh Jackman, dan teksturnya begitu aneh dan sederhana sehingga terlihat seperti Photoshop yang kasar. Itu salah satu adegan paling terkenal dalam sejarah film superhero, dan untuk alasan yang tidak bagus. I swear I'm gonna pay for it. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.